9 Kabupaten Serang. Dan pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Arnasi. Selamat pagi, Bu Arnasi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Arnasi, di sini saya sebagai supervisor ya, yang nantinya akan melakukan proses observasi di kelas Bu Arnasi. Nah, sebelum observasi, kita akan melakukan percakapan dulu nih ya hari ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan Bu Arnasi sebelum pembelajaran. Dan setelah itu nanti kita akan melakukan evaluasi kembali. Dan supaya persiapan Ibu Arnasi nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, Bu Arnasi juga bisa lebih percaya diri dan juga bisa memberikan yang terbaik bagi siswa. Sebelum kita ke yang lebih jauh ya Bu Arnasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Arnasi. Pertama, tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Arnasi lakukan apa? Dalam rencana pembelajaran yang sudah saya susun, untuk tujuan pembelajarannya yaitu describe room and think around, atau agar siswa itu mendeskripsikan ruangan atau benda yang ada di dalamnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari Bu Arnasi kali ini sesuai dengan yang ada di RPP ya Bu Arnasi ya. Nanti akan describe room in a house and things in the room, atau agar siswa bisa atau dapat mendeskripsikan ruangan beserta benda-benda yang ada di dalamnya. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira yang akan jadi fokus pengembangan Bu Arnasi dalam proses pembelajaran ini apa? Untuk fokus pengembangannya pada kelas 7 ini di sini fokus pada menyimak dan berbicara atau listening dan speakingnya. Oke, jadi nanti pembelajarannya akan difokuskan pada kemampuan siswa di listening dan speakingnya. Oke, baik Bu Arnasi. Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya nanti supaya bisa bermakna, kemudian tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik, siswa bisa belajar dengan baik dan nyaman. Kira-kira apa metode atau teknik atau pendekatan pembelajaran yang akan digunakan? Karena saya mengajar mata bahasa Inggris dan agar proses pembelajaran nanti bisa bermakna dan tujuan pembelajarannya juga dapat tercapai dengan baik dan siswa juga dapat belajar dengan baik dan nyaman, maka saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan metode diskusi, penugasan dan tanya jawab, dan menggunakan pendekatan GBA atau Gender Based Approach. Oke. Baik Bu Arnasi, jadi nanti dalam proses pembelajarannya Bu Arnasi akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan pendekatan GBA atau Gender Based Approach. Nah, kemudian ada lagi nih Bu Arnasi ya, supaya pembelajaran nanti bisa berjalan dengan efektif, kira-kira media apa yang akan dipakai Bu Arnasi? Seperti yang sudah saya rencanakan, untuk proses pembelajaran nanti saya akan menggunakan media pembelajarannya itu visual atau video audio melalui smartboard, dan menggunakan student worksheet atau LKPD serta laptop. Oke, ya baik Bu Arnasi, kayaknya persiapannya sudah bagus nih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana. Dan ini ada lagi, kira-kira untuk proses pembelajarannya akan dilaksanakan kapan?
Insya Allah sesuai dengan jadwal saya mengajar itu perkiraan ada di hari Jumat itu 19 Januari 2024 ada di kelas 7D pada jam kedua dan ketiga. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan di tanggal 19 di hari Jumat. Oke, jam kedua dan ketiga. Baik, besok insya Allah saya akan hadir di sana untuk melakukan evaluasi ya Bu ya. Dan nanti setelah selesai observasi dilaksanakan, nanti kita akan melakukan percakapan lagi, observasi ya, nanti supaya kita bisa mengevaluasi gitu ya, kira-kira apa yang kurang atau mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi dan sebagainya. Ini terakhir Bu Anasih, apalagi yang kira-kira dari percakapan ini Bu Anasih ada yang didapatkan nggak sih? Dari percakapan ini tentunya nanti saya akan mempersiapkan media yang akan saya gunakan nanti dan juga saya akan menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan terhadap peserta didik. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti semuanya lancar, bisa bermanfaat baik untuk siswanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar di topik yang ada di chapter 3 yaitu home. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang mendeskripsikan ruangan dan benda-benda yang ada di dalamnya dan mengidentifikasi ruangan dan benda-benda yang ada di dalam ruangan itu. Oke, sebelum kita memulai ke materinya, alangkah baiknya kita briefing dulu. Silahkan kalian berdiri dan ini ada sebuah kartu nanti kalian bisa mengikuti diagram ini.
bathroom. The apartment there is a bed. There is a pillow. There is a blanket. There is a carpet. There is a table. There is a window. There are some books. There is a lamp. There is a picture. There is a vase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is living room. This is there is sofa. There are two pillows. There is table. There is a book. There is a carpet. There is a chair. There is a vase. There are two pictures. There is a lamp. Shelf. There is a cell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, I am Zalia. I will tell you about my bedroom. There is a cupboard. There is a studying table. There is a lamp on the table. There is a bed, a pillow, and a bolster. There is a blanket. Thank you for listening. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, my name is Aisyah. I will tell you about my kitchen. There is a stove. There is a kitchen set. There are some plates and glass. There is a sink. There are some pans. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anasi. Salam dulu. Ya, gimana sudah selesai supervisinya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah lancar ya Bu Anasi ya. Dan saya sekarang sebagai supervisor mau menanya ini kepada Bu Anasi. Menurut Bu Anasi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa ketika tadi melakukan pembelajaran di dalam kelas? Alhamdulillah sudah berjalan lancar, tapi ada yang masih mengganjal Bu, ada yang belum puas. Gitu ya. Kira-kira apa Bu? Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu Anasi? Saya merasa masih ada kekurangan di bagian pengkondisian kelas. Di pengkondisian kelas atau manajemen kelas gitu ya. Oke, baik Bu Anasi. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Nah, jadi begini Bu Anasi, ketika saya mengamati tadi saat pembelajaran, sebenarnya alhamdulillah Ibu sudah berusaha melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial fungsional. Sudah terlihat di situ dan sebenarnya itu juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Begitu Bu Anasi. Alhamdulillah. Terus saya ingin tahu bagaimana pendapat Bu Anasi ketika mendengar saya menyampaikan hal ini. Alhamdulillah, tentu saja saya senang mendengar hal ini. Memang ya. Namun begini Bu Anasi, ada yang saya amati di situ masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan ya. Misalnya tadi saat ice breaking
itu sebenarnya siswa bisa melakukannya sambil duduk. Jadi supaya anak itu nampak tertib, gitu ya, tidak loncat-loncatan dan sebagainya. Kemudian saya juga mengamati ketika ibu memulai pelajaran, harusnya dikondisikan dulu supaya siswa itu tenang, tertib, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika tidak, nanti pasti itu akan kewalahan sendiri, gitu kan? Karena siswanya ini terlalu aktif, dan jadi kesannya berisik, betul kan? Ya. Bagaimana menurut ibu sendiri? Betul Ibu, kebetulan memang kelas yang saya ajar ini dikenal sebagai kelas yang siswanya itu aktif dan cenderung berisik. Terus menurut Bu Anasi, kira-kira rencana selanjutnya bagaimana? Saya akan mencoba untuk mempelajari bagaimana cara untuk manajemen kelas yang baik yang dapat membuat siswa tenang saat proses pembelajaran, namun tetap aktif. Oke, baik, makasih. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang di benak Bu Arnasi dan akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performanya di pembelajaran yang akan datang? Baik Ibu, mungkin saya bisa minta bantuan dari rekan guru atau mencari sumber pembelajaran tentang manajemen kelas tersebut. Ya, baik, makasih. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan perbaikan dalam manajemen kelas ini? Segera mungkin saya akan berusaha melakukan perbaikan di bidang manajemen kelas ini. Kemudian, kira-kira siapa nih yang akan terlibat di dalam proses pembelajaran Ibu nanti? Dan kira-kira tempatnya di mana? Pertama, saya akan tanya dulu ke rekan sesama guru atau saya akan konsultasikan dengan rekan yang lebih senior di komunitas atau di MPMP. Oke, baik Bu, bagus sekali nampaknya rencana Ibu. Nah, dari hasil pengamatan tadi, saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Lalu dari proses ini, Bu Arnasi kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya dapat belajar banyak dari kegiatan ini. Belajar tentang proses pembelajaran diferensiasi, tentang pembelajaran sosial emosional, dan juga tentang manajemen kelas. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi Ibu sudah ada yang didapat ya Bu ya dari